Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa Muzawin Channel yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Ya, saya pensiunan, orang yang belajar matematika ya, agar bermanfaat sedikit masih bisa menyumbangkan ilmu melalui YouTube tidak lebih dari 15 menit. Kali ini saya akan bicara tentang etnomatematika. Pengertian sederhana saja, praktis saja. Etnomatematika itu keterkaitan matematika dan budaya. Jadi tidak membicarakan etnomatematika sebagai suatu ilmu yang filosofinya bagaimana dan sebagainya yang bersifat ilmiah tinggi, tidak ya. Saya hanya ingin menyampaikan sebagaimana yang sering para mahasiswa lakukan, yaitu matematika dalam konteks matematika dan budaya untuk melihat keterkaitannya, atau belajar matematika melalui budaya. Nah, beda dengan kontekstual. Kalau kontekstual masih kurang memperhatikan unsur budaya. Budaya itu kan ya ada unsur yang dilakukan oleh masyarakat itu bersifat logis, ya, ada logikanya logis. Ya, lalu memuat estetika dan juga etika. Nah, itulah yang disebut budaya, memiliki 3 macam ciri seperti itu. Ya, sehingga kalau bicara budaya ya perhatikan 3 hal itu. Jadi di samping itu sebenarnya ada yang memasukkan juga itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat luas, itu menjadi budaya. Jadi kalau tidak melibatkan unsur logisnya ya, tapi tentu saja harusnya logis ya, karena logis itu nanti juga akan ada nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya itu juga masuk akal begitu ya. Jadi menjadi kebiasaan dari masyarakat. Nah, bagaimana matematika itu dalam mengajar itu bisa dikaitkan dengan budaya? Dalam mengajar, di dalam belajar mengajar itu kita bisa memfokuskan pada suatu peristiwa atau suatu keadaan, ya, sehingga kita bisa menyebut itu mencirikan etnomatematika. Bisa jadi seseorang mencirikan, wah dia itu mengajarnya kontekstual, atau mencirikan, oh dia itu mengajarnya dengan suatu pendekatan RME, Realistic Mathematics Education, yang berasal dari Belanda, dan di Indonesia menjadi PMRI, dikembangkan oleh orang-orang Indonesia. PMRI, Pendidikan Matematik Realistik Indonesia. Ya, intinya adalah melibatkan hal-hal yang nyata, yang real gitu, yang masuk akal. Ya, ada yang namanya yang bisa dipikirkan atau dipahami melalui benda-benda di sekitarnya, itulah RMI. Mula-mula memang RMI itu digunakan oleh para guru untuk anak-anak sekolah dasar.
Tapi kalau di Indonesia juga bisa untuk anak-anak sekolah di SMP kelas SMP atau yang sederajat ya tentu saja di kelas 7 itu masih bisa ya, atau mungkin kelas 8 untuk di beberapa wilayah tertentu gitu. Sebab pemerataan kemampuan itu kan beda-beda. Ada masyarakat kota yang sudah agak maju, ada masyarakat desa yang kurang maju. Kita melihat variasi di Indonesia itu kan luar biasa ya. Kalau saya pernah ke mana-mana itu sampai katakan Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Jadi penyebaran dari kemampuan para siswanya itu kan beragam ya. Ya kembali kepada etno tadi, bagaimana mengajarkan matematika melalui budaya. Nah, kita lihat budaya-budaya lokal di suatu tempat ya. Sebut saja misalnya di Kabupaten Temanggung, itu yang mencanangkan untuk tahun 2024 ini dan seterusnya mencanangkan menjadi kota budaya. Nah, ini sebenarnya kaya akan kebudayaan. Nah, di dalam budaya itu ada unsur-unsur matematika dan itu yang digunakan untuk pendekatan dengan mempelajari matematika melalui hal-hal yang diketahui berdasarkan budaya. Nah, untuk sederhananya yang secara umum orang-orang itu mengerti tentang budaya ya, semuanya yang sudah biasa dilakukan melalui tembang atau nyanyian misalnya ya. Itu kalau untuk anak-anak kecil itu kan ada nyanyian itu, balonku ada 5 itu. Nah, 5 kata 5 di sini kan artinya sudah melibatkan matematika. Nah, lalu diajarkan. Atau kalimat 1 aku sayang ibu lah. Di sini 1 itu sudah berkaitan dengan matematika. Misalnya 22 sayang ayah gitu ya, dan seterusnya gitu, itu melibatkan matematika dan itu menjadi budaya karena sudah dipahami oleh semua orang dari tembang itu, sehingga melalui tembang itu kita bisa menanamkan pengertian-pengertian matematika. Tidak harus konseptual saja, tetapi juga matematika yang sederhana. Ya tentu saja yang agak rumit kalau dituntut untuk menanamkan konsep berdasarkan etnomatematika. Sebab matematika itu unik, tidak mudah untuk menjelaskan konsep-konsep selalu melalui budaya begitu. Ya, kalau para mahasiswa itu selama ini masih sejauh pada visual ketika berkaitan dengan budaya. Nah, itu ada misalnya ada tempat-tempat yang berkaitan dengan budaya. Kalau misalnya di Demak itu ada masjid Demak itu yang peninggalan kerajaan ya, Raden Patah gitu. Nah, itu masjid kuno disebut itu sebagai budaya. Nah, lalu melihat di situ hanya sekadar bentuk-bentuknya. Di situ ada segitiga, ada segi empat, ada bentuk-bentuk yang mungkin lingkaran dan sebagainya. Nah, sebenarnya tingkatkanlah lebih jauh daripada itu, bukan sekadar dari bentuk-bentuknya. Kalau bentuk-bentuknya nanti menjadi etnomatematika itu kurang pas gitu. Sebab kalau bentuk-bentuk ya tinggal di sekitar rumah kita saja. Ini di lingkungan saya ini juga banyak sekali yang namanya bentuk-bentuk ya, persegi panjang, lalu persegi, atau lingkaran dan sebagainya. Itu ada bentuk-bentuk yang di luar kita menjadi kurang bermakna di dalam belajar etnomatematika itu. Etnomatematika itu sambil untuk menanamkan juga budaya, sehingga matematika itu menyatu ya dengan lingkungan.
lingkungan menyatu dengan matematika, belajar matematika melalui budaya. Misalnya ada permainan-permainan anak-anak itu kalau di tempat itu ada, kalau dalam bahasa Jawa itu ada gobak sodor. Gobak sebenarnya kan konon dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris, gobak sodor gitu ya. Jadi seperti permainan yang bolak-balik gitu, lalu menutup pintu gitu. Lalu kalau orang Jawa kan lalu gampang gobak sodor gitu kan. Nah itu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan matematika, misalnya bentuk garis, bentuk gambar dari tempatnya untuk bermain itu bentuknya apa dan sebagainya. Nah ini kan juga perhitungan-perhitungan siapa yang menang, siapa yang kalah begitu. Nah itu seperti itu. Atau budaya yang bisa kita lihat di pasar ya. Pasar itu kalau di sekolah kan menghitungnya itu kan misalnya 10.000 dikurangi 7.000 ya 10.000 ditulis, lalu bahkan 7.000 di bawahnya lalu dikurangi, lalu ketemunya 3.000 prosedural. Tapi kalau di pasar itu ada orang istilahnya untuk pengembalian yang 3.000, misalnya harganya 7.000 itu membeli sesuatu itu sambil menyerahkan barangnya itu 7.000, lalu misalnya dia punya 1.000-an 3, lalu menyebut 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Nah artinya 3.000-an 3 itu menjadi pas gitu kan. Itu hal yang beda dengan cara guru mengajar di kelas yang 10.000 itu 10.000 ditulis lalu dikurangi 7.000. Nah seperti itu. Ini bagian-bagian dari etnomatematika yang perlu dipikirkan juga oleh para guru, sehingga para siswa memiliki keluasan lah untuk bisa melihat matematika itu. Coba kalau menghitung misalnya itu bibit lele begitu ya, orang beli gitu, itu kan menghitungnya kan 5, 10 itu berdari 5, kadang-kadang juga kurang, lalu 15 kurang 1, lalu nanti ditambahi lagi ya 6, lalu 20 gitu. Itu cara menghitungnya, bukan lalu 1, 2, 3 begitu. Langsung seperti itu tuh kan ada menghitung dengan cara sudah 5, 10 gitu ya. Itu seperti itu. Ya saya kira hal-hal semacam itu perlu diketahui oleh para guru juga para siswa tahu ya, sehingga banyak sekali ya di lingkungan kita yang berkaitan dengan budaya yang bisa kita lihat di situ ada matematikanya. Lalu paling tidak itu pada bagian pemecahan masalah ya. Misalnya sawah, kalau di tempat kita itu kan ada di Temanggung maksud saya ya, ada sekesuk 2 kesuk gitu. Nah itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu. Dulu menghitung juga sejengkal, 2 jengkal begitu ya, bukan pakai ukuran senti atau pakai desi atau meter gitu. Jengkal, 2 jengkal, atau mungkin selangkah, 2 langkah, seperti itulah ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan budaya itu juga perlu diperhatikan. Nah itu semuanya berarti pendekatannya dengan yang namanya etnomatematika. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi para guru, bagi para siswa. Ya sharing matematika ya, bincang-bincang matematika, bincang-bincang ringan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja, lain kali saya sambung lagi. Yang suka dengan matematika bisa membuka channel Muzawin channel dan bisa komen ya, komen atau like lah. Kalau subscribe kan saudara-saudara semua merasa berat ya untuk subscribe, orang kan begitu ya, tidak minta subscribe saja. Kalau mau subscribe silakan ya. Ya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.